Halo rekan-rekan pencinta sintaksis, terima kasih Anda masih menyaksikan video pembelajaran kali ini. Nah, rekan-rekan, pada hari ini kita akan membicarakan topik selanjutnya dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang frasa dan jenisnya. Nah, rekan-rekan, saya berharap setelah nanti pembicaraan dalam video ini terkait dengan frasa dan jenisnya, rekan-rekan bisa memahami bagaimana sebenarnya frasa itu sendiri, terlebih rekan-rekan bisa mengenali nanti jenis-jenis frasa, dan yang paling penting sebenarnya rekan-rekan nanti juga mampu menganalisis ya frasa itu, sehingga nanti ketika di dalam proses pembicaraan dalam kalimat, rekan-rekan tahu dan bahkan mengenali mana yang disebut frasa, mana yang bukan. Nah, untuk itu rekan-rekan mari Anda menyimak atau menyaksikan video ini dengan baik. Nah, untuk hal yang pertama kita coba bicarakan dulu definisi atau konsep dasar frasa itu sendiri ya. Nah, rekan-rekan, pengertian frasa itu sebenarnya akan merunut pada tingkatan kebahasaan yang pernah kita bahas ya, yaitu ketika kita membicarakan kata, maka gabungan kata nanti akan disebut frasa. Nah, jadi sederhananya frasa itu boleh kita katakan satuan gramatikal yang memang ini satuan gramatikalnya sudah berupa gabungan kata yang nantinya bersifat non-predikatif, ya ini pendapat Abdul Khair. Nah, artinya non-predikatif artinya bahwa meskipun nanti rekan-rekan bahwa frasa itu gabungan kata, tapi tidak lantas ya, atau langsung menjadi bisa menduduki jabatan kalimat ya. Artinya dia bisa langsung menjadi subjek predikat ya dalam gabungan kata itu, tetapi memang gabungan kata itu nanti tetap bisa ya, bisa menduduki satu jabatan kalimat. Yang penting bukan berarti bahwa nanti frasa itu menjadi bersifat ada subjek ada predikatnya, tidak. Itulah yang dinamakan nanti non predikatif. Sehingga kita nanti boleh katakan bahwa sebenarnya frasa itu ya sebuah konsep yang memang merupakan gabungan kata yang nantinya mampu menduduki satu fungsi jabatan kalimat ya. Entah nanti fungsi jabatan kalimat itu misalnya hanya subjek, misalnya hanya predikat, misalnya hanya objek, hanya pelengkap, dan bahkan hanya keterangan ya. Nah, untuk nanti fungsi-fungsi kalimat ya kita akan bicarakan di dalam video-video selanjutnya. Tapi konsep dasarnya adalah frasa itu memang meskipun gabungan kata, tapi hanya mampu menduduki satu fungsi jabatan kalimat. Ya. Nah, untuk selanjutnya rekan-rekan supaya kita bisa mengingat secara umum sebenarnya kalau ingin mengenali frasa, rekan-rekan itu nanti bisa mengenali ciri-ciri umumnya. Ya. Ciri-ciri umum ini menjadi sebuah hal yang penting untuk mengenali saat kapan dikatakan sebuah frasa. Ya. Nah, yang pertama coba kita lihat frasa terdiri atas dua kata atau lebih. Ya. Dalam video sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana itu arti kata, ya, konsep kata, aspek kata. Kita juga sudah mempelajari bagaimana beberapa jenis kata ya berdasarkan kelas kata. Kita sudah mempelajari bagaimana sebenarnya kata itu ada muatan maknanya, kata itu ada muatan yang kita sebut aspek yang berhubungan dengan kognitif juga afektif. Nah, jadi dalam rasa itu sebenarnya nanti ada beberapa kata ya, beberapa di sana bisa dua, bisa tiga, bisa lebih ya. Tetapi memang pada dasarnya frasa itu adalah gabungan kata yang memang terdiri atas dua atau lebih. Itu syarat umum yang nanti langsung bisa kita kenali ya. Namun kita akan bedakan nanti dengan kata majemuk ya dalam pembicaraan selanjutnya, dan juga kita bicarakan juga perbedaan dengan klausa. Nah, intinya frasa umum yang kita bisa pahami atau kita kenal secara umum, frasa itu bisa kita kenal secara umum adalah memang gabungan kata yang memang bisa terdiri atas dua kata atau lebih. Itu ciri umumnya yang pertama. Nah, yang kedua tentu rekan-rekan kalau kita masuk pada
level atau tataran kebahasaan, jelas rekan-rekan ya, bahwa memang frasa itu hanya kita lihat levelnya lebih tinggi dari kata atau lebih rendah dari klausa ya, seperti tataran kebahasaan yang sudah pernah kita bicarakan. Ada misalnya huruf, gabungan huruf ada suku kata, gabungan suku kata ada kata, gabungan kata ada frasa, gabungan frasa nanti ada klausa, gabungan klausa ada kalimat. Nah, gabungan kalimat dinamakan nanti paragraf atau alinea, dan paragraf itu nanti puncaknya adalah wacana atau teks. Nah, jadi posisi frasa itu tentu nanti di atas kata dan tentu juga nanti akan di bawah klausa. Itu ya secara hierarkinya seperti itu. Nah, tentu ciri umum yang ketiga adalah bersifat non predikatif. Yang tadi yang saya katakan bahwa memang frasa meskipun gabungan kata tidak serta-merta langsung bisa kita katakan nanti satu kata itu subjek, kata yang lain adalah predikatif atau predikat. Jadi sehingga dikatakan non predikatif. Berbeda nanti kalau kita bicarakan di dalam sebuah konsep klausa ya. Tetapi dalam sebuah frasa itu memang bersifat non predikatif, artinya meskipun nanti di dalam sebuah frasa itu gabungan kata, tidak serta-merta langsung dari kedudukan dua kata itu menjadi ada predikatnya atau ada subjeknya ya. Tetapi nanti ketika digabungkan kata itu, tentu definisinya tadi bisa kita jadikan menjadi sebuah frasa ya, yang mampu menduduki satu jabatan kalimat. Nah, berikutnya teman-teman, kita lihat ciri umum yang keempat, yaitu umumnya ya, frasa itu memang urutan katanya itu bersifat kaku. Ya. Bersifat kaku artinya ketentuan pengubahannya tidak bisa serta-merta kita lakukan. Ya. Misalnya saya sebutkan frasa sedang makan. Saya tidak bisa membalikkan posisinya, misalnya makan sedang. Ya. Atau misalnya sedang tidur. Ya. Saya tidak bisa mengatakan frasa tidur sedang. Atau akan belajar, saya mengatakan belajar akan. Nah, artinya apa? Frasa itu memang kecenderungan secara umum itu, secara umum memang jelas dia itu bersifat kaku. Posisi urutan kata tidak bisa Anda ubah-ubah ya, karena nanti ketika diubah maka jelas frasanya tidak tepat lagi atau maknanya tidak jelas. Nah, yang terakhir teman-teman ya, dari jenis-jenis frasa itu nanti bisa kita kenali, ternyata frasa itu bisa diperluas sehingga memunculkan jenis frasa. Ya, nanti kita akan bicarakan. Jadi frasa itu ada berbagai macam nantinya, tetapi dari pembagian itu jenisnya itu ternyata ciri umumnya bisa kita kenali bahwa frasa itu bisa diperluas atau dikembangkan. Sehingga nanti kita mengenal apa yang kita sebut nanti ada frasa tunggal dan frasa majemuk. Bisa diperluas. Nah, inilah rekan-rekan mahasiswa bahwa ciri-ciri umum yang bisa kita langsung kenali bahwa frasa itu memiliki paling tidak ada 5 ciri umum ini, dan ini nanti bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi saat kapan nanti ya gabungan kata itu menjadi frasa di dalam kelompok tataran yang lebih tinggi yang kita sebut nanti kalimat. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis ya. Kalau kita sudah mengenali definisi, konsep, dan ciri, nah sekarang kita mau coba melihat ternyata frasa itu bisa dibagi-bagi, bisa kita kenali lewat ragam yang ada atau jenisnya. Nah, yang pertama rekan-rekan, kita akan coba melihat dulu frasa itu kita bagi berdasarkan apakah nanti dalam frasa itu ada tidak unsur inti atau unsur pusat. Ya, jadi unsur inti atau unsur pusat ini menjadi satu hal yang penting. Artinya bahwa kan ini gabungan kata. Yang namanya gabungan kata berarti ada unsur yang menjadi pusat perhatian kita. Ada yang menjadi inti dari kata itu, kayak begitu. Ya, sehingga nanti berdasarkan inilah frasa itu kita bagi. Ya, bahwa frasa itu bisa dibagi berdasarkan apakah dalam gabungan kata itu ada yang menjadi unsur pusat atau inti, atau justru tidak ada inti atau pusatnya, atau justru nanti jatuhnya itu apakah dia bersifat atributif atau keterangan atau tambahan begitu ya. Yang namanya inti berarti ada pusatnya, itu hal yang dipentingkan, itu hal yang diutamakan.
Nah, di dalam frasa berdasarkan pembagian yang pertama ini ada tidaknya unsur inti atau pusat. Ini kita kenali ada dua pembagiannya secara garis besar. Yang kita sebut ada frasa endosentris, tentunya endosentris nanti ada bersifat intinya, lalu ada yang kita sebut eksosentris, yang artinya nanti di sana tidak mempersoalkan ada inti ya. Artinya nanti yang kita lihat adalah bukan persoalan inti, tetapi semuanya itu adalah dianggap penting dalam sebuah kesatuan frasa. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa bahwa memang pembagian yang pertama ini titik fokusnya itu memang terletak dari ada tidaknya unsur inti atau pusat di sana, sehingga dinamakan endosentris dan eksosentris. Kita coba bicarakan dulu yang pertama ini ya, berdasarkan endosentris dulu. Nah, ternyata berdasarkan ada inti, rekan-rekan mahasiswa bahwa ternyata endosentris itu masih bisa kita bagi-bagi lagi nantinya. Namun konsep endosentris itu sebenarnya ya adalah memang dikatakan ada inti karena memang di dalam frasa itu sendiri nanti ada salah satu unsur komponennya itu memang memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhan. Artinya bahwa di dalam sebuah frasa, tadi kan frasa gabungan kata, bahwa ada salah satu unsurnya itu yang memang memiliki apa ya cara-cara di dalam sintaksis ya, di dalam kalimat itu bisa kita pakai dengan keseluruhan. Artinya bahwa salah satu itu bisa kita gunakan dan berterima dalam kalimat. Ya, contoh sederhana lah, saya katakan sana, Yanto sedang membaca buku di teras rumah. Nah, di sini bisa kita tarik, kita mengecek mana frasanya ya. Frasa di sana adalah Yanto sedang membaca buku di teras rumah. Frasa di sana adalah sedang membaca. Nah, sedang membaca ini kan tentu ada intinya. Ya, perilaku sintaksisnya itu kata membaca. Ya. Jadi buku di teras rumah nanti ini kita masuk pada pembicaraan eksosentris. Jadi Yanto sedang membaca buku di teras rumah ini berterima. Jadi perilaku sintaksis dari kata membaca itu bisa karena salah satunya ya. Jadi sedang membaca itu frasa, salah satunya itu adalah unsur komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhan dalam kalimat. Jadi membaca intinya. Nah, kemudian Yanto membaca buku di teras rumah ini juga bisa berterima. Artinya apa? Bahwa ketika pun Anda hilangkan atributif atau tambahan atau keterangan dari kata sedang, kata membaca saja yang dipakai, tetap ada intinya dan berterima. Jadi perilaku sintaksisnya ada di sana. Nah, inilah sebenarnya yang dikatakan mengapa dikatakan dia frasa endosentris. Namun, rekan-rekan, frasa endosentris ini masih perlu kita kaji lebih mendalam karena ternyata jenis-jenis endosentris sendiri itu masih ada. Nah, kita lihat yang pertama rekan-rekan, ya, frasa endosentris. Nah, di dalam frasa endosentris pembagian yang pertama, kita nanti akan mengenali frasa koordinatif atau setara. Nah, biasanya rekan-rekan mahasiswa, frasa koordinatif itu adalah sebuah frasa yang memang kita katakan intinya itu dua-duanya gitu. Ya, bahwa apa yang nanti tergabung dalam kelompok kata itu atau gabungan kata itu kita sebut dua-duanya intinya, kita tidak boleh pisahkan. Ya. Nah, ciri umumnya dari frasa koordinatif itu atau setara, ya, yang pertama memang kedudukan kelas kata sama, ya. Artinya umumnya yang terlihat adalah kelas katanya itu sama, mungkin sama-sama kata benda, mungkin sama-sama kata sifat, misalnya, ya. Itu umumnya yang paling mudah kita kenali, sehingga nanti dia berpola diterangkan-diterangkan atau menerangkan-menerangkan. Jadi kita tidak boleh membuat hukum DM diterangkan-menerangkan atau MD gitu ya, menerangkan-diterangkan. Tetapi dua-duanya intinya. Entah Anda mau mengatakan sama-sama intinya atau sama-sama atributifnya gitu ya. Nah, dan ciri yang berikutnya yang paling mudah kita kenali dari koordinatif, frasa koordinatif itu karena memang dia berupa sinonim atau justru antonim. Ya, jadi dia itu berupa makna kata yang sama, sinonim, atau malah justru makna kata yang bertolak belakang, antonim. Dan dapat ditambahkan konjungsi, ya, konjungsi dan atau opsional atau pilihan atau. Nah, contoh frasa misalnya sawah ladang, senasib sepenanggungan, merdeka berdaulat, ya, cantik jelek misalnya,
tua muda misalnya. Nah, itu adalah beberapa frasa yang memang nanti masuk pada kategori frasa endosentris yang bersifat atau berjenis frasa koordinatif ya. Dua-duanya adalah inti, tidak bisa kita katakan hanyalah salah satu saja yang menjadi inti. Justru dua-duanya menjadi pusat atau justru dua-duanya menjadi atributif. Jadi intinya yang paling bagus dua-duanya adalah intinya atau pusatnya begitu. Nah, yang kedua, rekan-rekan mahasiswa, ada jenis frasa yang tadi berbeda dengan yang pertama yaitu subordinatif. Nah, perbedaannya sangat jelas. Kalau tadi koordinatif dua-duanya inti, nah di subordinatif itu justru harus salah satu ada intinya, ya. Sehingga nanti kedudukan kelas kata itu berbeda, ya. Itu nanti bisa bertemu misalnya apakah kata kerja bertemu dengan kata adverbial, ya. Apakah misalnya kata kerja itu nanti bertemu dengan kata-kata yang lain, atau misalnya kata benda bertemu dengan numerik atau angka gitu ya. Nah, itu berbeda nanti kedudukan kelas katanya. Sehingga polanya nanti kalau kita lihat biasanya hukumnya memang DM atau MD ya. Secara umum memang pola dalam bahasa Indonesia itu kebanyakan ya secara umum diterangkan menerangkan ya. Hukum hukum kelas katanya itu diterangkan menerangkan. Umumnya yang paling banyak kita temukan di dalam pola-pola bahasa Indonesia. Nah, ada kemungkinan MD bisa jadi, tapi secara umum memang kalau kita lihat daftar kosakata dalam bahasa Indonesia, itu polanya adalah diterangkan menerangkan. Dan ciri berikutnya memang ini tidak bisa berupa sinonim ya, atau antonim, tidak bisa seperti yang ada koordinatif tadi. Tidak dapat ditambahkan konjungsi dan atau ya. Misalnya sedang menulis, kita tidak boleh menambahkan sedang dan menulis ya. Buah atau manis itu tidak bisa, tidak berterima ya, karena memang ini adalah berupa subordinatif, pasti ada yang menjadi inti. Nah, yang mana intinya adalah sedang menulis, pasti intinya menulis. Buah manis yang mana intinya ya adalah buah, bukan manis kan gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud nanti dengan frasa subordinatif yang memang pada dasarnya akan selalu ada yang lebih tinggi posisinya yang bersifat inti daripada nanti ada yang posisinya lebih rendah atau bersifat atributif atau keterangan atau tambahan. Kira-kira begitu ya untuk frasa jenis yang kedua ini. Nah, untuk yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa, ada yang kita sebut nanti frasa idiomatis. Nah, frasa idiomatis ini memang cukup unik ya. Mengapa kita katakan unik? Karena memang frasa ini memang nanti kita lihat persoalannya adalah di dalam makna kiasannya ya, atau makna atau ungkapan-ungkapan tertentu atau kiasan-kiasan tertentu yang disampaikan sehingga maknanya memang nanti konotatif ya, makna-makna yang tidak sebenarnya, makna-makna yang menjadi rujukan pada hal tertentu ya, dikandung di dalam gabungan dari kata ini. Nah, sehingga frasa idiomatis ini cukup memberikan satu pemahaman penting bahwa ternyata dari apa yang terbentuk dari gabungan kata itu ternyata ada makna hal lain yang mau dituju di sana sehingga disebut frasa idiomatis. Nah, kita cukup mengenal ya di dalam bahasa Indonesia itu cukup banyak ya frasa-frasa idiomatis yang bisa digunakan ya, yang memang bisa kita cari tahu apa saja makna-makna idiomatisnya ya. Seperti bunga desa ya. Frasa bunga desa ini cukup unik ya. Bunga desa itu banyak beragam maknanya, bisa bunga desa orang yang paling cantik di desa, orang yang paling disenangi banyak pria di desa, misalnya gitu ya. Tangan kanan misalnya ya, bisa maknanya adalah memang kiasannya orang yang dipercaya, ya. Buah hati orang yang memang menjadi kerinduan ini ya, buah hati orang yang memang menjadi kerinduan atau betul-betul orang yang disayangi begitu ya. Jadi maknanya itu memang yang dicari adalah kiasannya atau makna-makna konotasi yang muncul dari gabungan frasa ini. Namun frasa ini tetap bisa kita gunakan nanti dalam sebuah analisis kalimat. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, rekan-rekan mahasiswa, kita juga mengenal nanti jenis frasa yang kita sebut frasa atributif berimbuhan. Nah, frasa ini juga cukup unik karena gabungan kata yang memang nanti salah satu unsurnya itu memang mendapat imbuhan. Ya, dengan kata yang mendapat imbuhan itu kita jadikan nanti yang menerangkan M ya, yang menerangkan. Lalu nanti
ada yang menjadi inti. Jadi setiap yang mendapatkan sebuah imbuhan, ya afiksasi begitu, atributif berimbuhan, maka itu dikatakan menjadi M, yang menerangkannya hukumnya. Nah, yang tidak mendapat imbuhan itu kita jadikan D atau inti atau yang diterangkan atau hal pusat begitu ya. Misalnya kita katakan tangga berjalan, yang menjadi inti adalah di sini tangkanya bukan berjalannya ya. Rapat pimpinan yang menjadi inti adalah rapat ya, bukan pimpinan. Kira-kira begitu. Nah, rekan-rekan nanti bisa mencari atau menemukan ya beberapa kata yang termasuk kalau kita mau gabungkan menjadi sebuah frasa atributif berimbuhan. Saya kira cukup banyak dan bisa mengenalinya dengan baik ya. Yang penting rekan-rekan paham dulu bahwa frasa atributif berimbuhan itu memang nanti salah satu di antara kata tadi yang digabungkan mendapat imbuhan itulah yang menjadi hal yang menerangkan atau menjadi keterangan. Sementara kata yang tidak mendapat imbuhan itu menjadi inti atau. Nah, yang kelima rekan-rekan ada yang disebut nanti frasa apositif. Ya. Nah, apositif ini cukup unik karena memang nanti apositif ini sebenarnya bisa frasa yang diperluas ya, frasa yang diperluas dan ini biasanya saling merujuk pada konsep sebelumnya dan sesudahnya, sehingga urutannya itu nanti memang bisa ditukar-tukar. Ya. Nah, ditukar-tukar tapi maknanya bisa merujuk, saling merujuk begitu ya. Dan biasanya memang rekan-rekan bahwa frasa apositif itu selalu nanti diberi tanda koma untuk melihat urutan yang pertama, kedua, dan ketiga atau keempat misalnya itu bisa saling menggantikan posisi, tapi maknanya bisa saling merujuk ke sana. Ya, misalnya di sana ada frasa Rudianto, koma anak Pak Yanto, koma sangat rajin. Jadi kalau ditanya siapa Rudianto, ya anak Pak Yanto. Bagaimana ia sangat rajin. Nah kalau mau kita ubah, yang sangat rajin itu siapa? Ya Rudianto. Siapa? Rudianto ya anak Pak Yanto. Jadi posisinya ini bisa Anda tukar-tukar selama memang nanti fungsi tanda komanya itu bisa digunakan dengan tepat ya. Makanya nanti dikatakan frasa positif. Frasa yang memang urutannya itu bisa diubah atau dipertukarkan selama nanti maknanya itu memang sama, merujuk pada hal yang sama dibicarakan. Nah, itulah frasa yang termasuk pada bagian endosentris secara umum. Nah, kita masuk pada jenis frasa eksosentris. Nah, di dalam eksosentris sendiri sebenarnya frasa ini memang nanti salah satu komponennya itu memang tidak bisa berperilaku sintaksis sama dengan keseluruhan. Ya. Kalau yang tadi kan bisa ya di dalam endosentris. Nah, eksosentris itu justru rasa yang memang sama sekali komponen-komponennya tidak memiliki perilaku yang sama untuk keseluruhan. Artinya kalaupun nanti ada dihilangkan, ada ditambahkan tidak bisa. Ya, harus memang melekat dalam satu kesatuan. Misalnya ada frasa di pasar. Ya, saya bisa mengatakan memang di awal dia berdagang di pasar. Ini masih berterima. Tapi ketika saya menghilangkan kata pasar itu menjadi tidak berterima. Dia berdagang di berdagang apa? Atau misalnya saya justru hilangkan preposisi di. Saya katakan dia berdagang pasar. Jadi maknanya berbeda dari yang sebelumnya. Jadi eksosentris itu memang akan terlihat bahwa penggunaan nanti preposisi ya atau kata-kata depan itu sangat menjadi ciri yang penting untuk mengenali eksosentris karena memang tidak bisa kita hilangkan atau kita tambahkan, artinya memang sudah melekat seperti itu. Itulah dinamakan eksosentris. Nah, untuk eksosentris itu rekan-rekan, eksosentris itu ada dua sebenarnya pembagiannya ya. Yang pertama kita katakan eksosentris direktif atau biasanya ini memang kita kenal frasa preposisional. Artinya ini adalah frasa-frasa yang memang di dalamnya nanti mengandung kata-kata depan atau preposisi, gitu ya. Sehingga dikatakan eksosentris direktif. Ya. Nah, ini memang harus kita kenali, misalnya penggunaan preposisi di, ke, dan dari. Ya. Nah, preposisi-preposisi seperti ini akan sering muncul ya di dalam sebuah kalimat-kalimat nantinya ya. Misalnya di rumah, ke Bandung, dari Medan, dari Jakarta, ke Surabaya ya, di kampus.
Intinya kalau rekan-rekan nanti menemukan ada preposisi yang dipakai, ya modelnya seperti ini yang dinamakan nanti frasa preposisional atau direktif, ya, frasa eksosentris direktif. Nah, sebaliknya jenis yang kedua rekan-rekan, kita mengenal juga nanti jenis eksosentris non direktif, ya, berarti non preposisional. Nah, bukan yang preposisi yang dipakai, tapi mungkin yang dipakai mungkin modalitas atau kata-kata yang lain atau kelompok-kelompok kata yang lain. Misalnya berupa kata kelompok kata, komponen pertamanya seperti penggunaan artikulus, ya, atau artikula-artikula seperti si, sang, atau kaum gitu ya. Nah, biasanya ini kan juga ya dikenal dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya uh, si kancil mungkin sering kita kenal ya. Si Budi mungkin jarang dipakai kata si di sana, tapi biasanya juga akan kita pakai siapa misalnya menjadi sebuah julukan gitu ya. Si botak atau siapa misalnya itu cukup sering juga dipakai. Atau misalnya menggunakan kata sang ya, sang dosen atau juga menggunakan kata bung ya, Bung Karno misalnya. Atau kita pakai juga kata kaum, kaum marginal ya, kaum melarat ya, kaum Hawa, kaum Adam misalnya begitu ya. Jadi istilahnya di sana memang bukan yang digunakan preposisi ya, tapi memang artikulus-artikulus atau artikul-artikulan yang dipakai dalam bahasa Indonesia sehingga nanti ini menjadi sebuah frasa yang berupa eksosentris non direktif. Artinya bukan preposisi tapi berupa artikul-artikul yang dipakai sehingga membentuk yang namanya frasa. Oke, kita lanjut lagi ya rekan-rekan mahasiswa. Nah, kita selesai membicarakan jenis pembagian yang pertama ya. Jadi pembagian pertama itu frasa bersifat atau dibagi berdasarkan ada tidaknya inti. Nah yang kedua, pembagian yang besar yang kedua juga yang tidak boleh kita lupakan, ada pembagian berdasarkan jenis kelas kata. Nah seperti yang tadi saya singgung di awal video ini, bahwa memang frasa itu bisa kita lekatkan hanya karena memang kita mengenali kelas katanya ya. Sehingga nanti muncul istilah frasa nomina, berarti nanti ada unsur-unsur di dalamnya nomina atau berkelas kata benda. Ya. Misalnya benda-benda yang ada ya cukup banyak ya, yang berupa kelas kata benda, meja tulis misalnya gitu ya. Ada juga mungkin apa namanya orang awam misalnya ya. Yang penting ada unsur kelas kata bendanya. Misalnya frasa adjektiva, kelas kata sifat ya, misalnya sangat cantik, sangat dermawan, sangat rajin, ya itu bisa saja rekan-rekan ya. Atau frasa verba berkelas kata kerja, berarti ada unsur kelas kata kerjanya ya, sedang makan, ya, sedang minum, sedang belajar, sedang menonton. Ujung-ujungnya adalah memang ketika kita mengenali beberapa kelas kata ya yang ada di dalamnya, seperti dalam penjelasan video yang dulu ya yang pernah saya sampaikan tentang kelas kata ya, yaitu di dalam pengenalan kata. Di sana saya sudah jelaskan beberapa konsep ya, bagaimana disebut kelas kata benda, kata sifat, kata kerja, ya frasa numeralia berarti berkelas kata bilangan ada angka, misalnya 3 ekor gitu ya, ada angkanya di sana. Frasa pronomina ya, mungkin nanti ada kata ganti orang ya, dia, mereka gitu ya, atau iya gitu. Frasa preposisional ya ini juga bisa ya menggunakan preposisi yang tadi, atau frasa-frasa sandang ya, yang tadi juga saya katakan ya, kata-kata sandang ada menggunakan artikul-artikul juga. Jadi karena kan memang sepintas kalau kita mau mengenali lebih jauh dari jenis kata ya, maka frasa-frasa yang masuk pada kategori ini adalah frasa-frasa yang memang kita sudah terlebih dahulu mengenal mana-mana yang termasuk kelas kata yang ada di dalam bahasa Indonesia ya. Intinya kita harus mengingat saat kapan menggunakan kelas kata benda, kata nomina, adjektiva, kata kerja gitu ya, adverbia, dan bahkan sampai nanti kata sandang gitu ya. Preposisional juga nanti akan menunjukkan bahwa kita juga ternyata bisa menyelidiki frasa itu berdasarkan kelas kata ini. Oke, nah itu rekan-rekan berkaitan dengan jenis kelas kata. Nah, yang ketiga, ternyata juga frasa itu masih bisa kita bagi, yaitu berdasarkan berapa ya jumlah frasa yang terbentuk gitu ya. Atau berapa akhirnya
di dalam sebuah kalimat itu frasa yang bisa kita kenali, berapa banyak yang muncul, kira-kira begitu. Sehingga muncullah istilah pembagian jenis frasa berdasarkan jumlahnya. Nah, frasa yang bagian ini sebenarnya itu kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut frasa tunggal dan ada frasa majemuk. Nah, saat dia memang waktu kita mencarinya hanya merupakan satu frasa, maka sebenarnya ternyata dalam kalimat itu nanti kita bisa mengatakan bahwa hanya ada frasa tunggal. Nah, jadi frasa tunggal itu memang frasa yang hanya terdiri satu frasa saja. Bentukan atau polanya hanya satu frasa. Jadi hanya ada satu di sana frasa, sehingga kita menyebutnya adalah frasa tunggal. Nah, sementara frasa majemuk berarti nanti frasa di sana itu bisa terdiri atas dua atau tiga bentukan pola frasa yang memang nanti di dalamnya itu berbagai macam frasa ya. Dan biasanya frasa majemuk itu perluasannya biasanya menggunakan konjungsi yang atau bahwa ya. Jadi kalau Anda sudah mendapati huruf yang nanti digabungkan ya, maksud saya bukan huruf, kata yang atau misalnya atributif kata bahwa atau perluasan bahwa atau yang. Nah, biasanya nanti kata yang dan bahwa ini akan membentuk pola-pola frasa yang bisa dibagi-bagi lagi ya, yang bisa dikembangkan lagi menjadi lebih luas sehingga dinamakan frasa majemuk. Nah, inilah tadi yang saya katakan di awal video bahwa ciri frasa itu sebenarnya bisa diperluas. Jadi satu frasa dalam frasa. Jadi artinya nanti frasa majemuk ini boleh dikatakan frasa dalam frasa. Ya. Frasa dalam frasa artinya bisa dipecah-pecah, bisa dikembangkan, bisa digabung-gabungkan lagi menjadi bentukan-bentukan yang lebih luas. Misalnya seperti itu. Ya. Frasa tunggal misalnya dia sedang membaca tulisan ya, maka ada satu frasa tunggal sedang membaca ya. Nah, mahasiswa yang berbaju merah muda itu sedang berbincang-bincang dengan dosen muda di depan kelas tadi pagi. Nah, rekan-rekan, kalau kita lihat konstruk kalimat seperti ini, tentu kita bisa menyelidikinya ya, berapa jumlah frasanya di sana, sehingga nanti bisa diperluas. Mahasiswa yang berbaju merah muda itu sedang berbincang-bincang dengan dosen muda di depan kelas tadi pagi. Jadi, bentukan ini kan sebenarnya sudah ada beberapa frasa yang di sana ya. Walaupun sebenarnya kalau mau kita perluas lagi masih bisa ya. Mahasiswa yang berbaju merah muda itu sedang berbincang-bincang dengan dosen muda di depan kelas tadi pagi. Kalau Anda mau perluas lagi misalnya, mahasiswa yang berbaju merah muda itu sangat baik dan sopan. Kemudian dia sedang berbincang-bincang dengan dosen muda di depan kelas tadi pagi sampai akhirnya sore misalnya. Ya, jadi dalam frasa majemuk itu sebenarnya rekan-rekan bisa perluas lagi ya. Yang penting nanti diingat bahwa konsepnya di dalam frasa itu adalah gabungan kata yang mungkin lebih dari satu atau dua pola nanti yang bisa Anda ciptakan dari gabungan kata itu sehingga nanti semakin luas. Nah, itulah yang dinamakan frasa majemuk yang kalau nanti Anda mau perluas lagi ya bisa aja rekan-rekan ya. Silakan dibentuk frasa-frasa yang makin luas, makin baik dan tentunya nanti bisa digunakan dengan baik. Misalnya di sini saya ambil satu contoh ya. Di depan kelas tadi pagi ya. Kalau di depan kelas tadi pagi kan strukturnya sebenarnya ini keterangan tempat ya, tetapi ada juga ditambahkan tadi pagi keterangan waktu. Jadi frasa dalam frasa begitu ya. Di depan itu kan sebenarnya sudah frasa preposisional. Ya, tadi pagi juga adalah masuk kategori dari frasa ini ya. Artinya bahwa tadi pagi sudah ada diberikan keterangan lagi. Jadi frasa dalam frasa itu bisa terbentuk seperti ini dan bisa nanti diurutkan apakah nanti frasa yang diperluas di kedudukannya itu di dalam bagian keterangan tempat, apa nanti mungkin di bagian subjeknya, apa nanti mungkin di bagian predikannya, atau mungkin di bagian objeknya. Yang penting frasa majemuk itu tetap bisa diperluas selama memang nanti apapun yang diperluas itu memang bisa menduduki satu jabatan kalimat. Oke, kira-kira seperti itu ya, rekan pembagian yang ketiga ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis frasa. Nah, bagaimana cara menganalisisnya ya? Sederhananya, Anda bisa perhatikan contoh kalimat yang ada. Misalnya di sana ada satu contoh kalimat, kami sedang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, sederhananya adalah rekan-rekan, kalau kita lihat konstruk kalimat ini, karena nanti memang ujungnya tingkatan yang paling tinggi dari
sintaksis itu adalah kalimat, maka nanti untuk menganalisis yang namanya frasa, tentu kita harus pahami nanti kalimat. Maka kita akan lihat, kami sedang mempelajari bahasa Indonesia. Kita lihat, yang pertama adalah yang harus kita pahami, ada berapa jumlah frasa dalam kalimat itu. Ya. Nah, berarti tujuannya nanti adalah rekan-rekan sudah harus mampu mengenali mana yang frasa. Konstruk atau bentukan seperti ini yang mana frasanya. Tadi definisi atau konsep frasa itu gabungan kata yang hanya mampu menduduki satu jabatan kalimat. Nah, menduduki satu jabatan kalimat yang mana? Ya, kami ya sedang mempelajari bahasa Indonesia. Lalu kemudian nanti kita tentukan jenis frasa yang ada dalam kalimat tersebut. Sehingga nanti kalau ada tugas atau ada misalnya rekan-rekan ingin menganalisis frasa, maka tentu yang perlu kita cari tahu nanti adalah pengenalan jenis frasa. Lalu setelah Anda mengenali yang mana frasanya, lalu Anda bisa menyebutkan kategori mana yang termasuk frasa itu, atau jenis mana yang dimaksud dengan frasa itu. Nah, cara mengerjakannya bagaimana teman-teman? Nah, yang pertama tentu adalah Anda tentukan dulu pola kalimatnya secara gramatikal. Ya. Cara pola kalimat nanti sebenarnya ini sudah masuk juga pada tataran fungsi atau jabatan-jabatan kalimat ya. Nah, artinya nanti kalau Anda ingin mengenali frasanya, coba masukkan frasa itu, buatkan pola-polanya, buatkan dia mana subjeknya, mana predikatnya, mana objek, mana pelengkap, mana keterangan. Setelah itu, lalu perhatikan yang mana jumlah kata yang menduduki satu jabatan kalimat. Ya, kalau Anda sudah berhasil menentukan struktur jabatan kalimat, maka coba lihat dalam struktur itu mana gabungan kata yang menduduki satu jabatan kalimat. Ya, lalu kita akan hitung berapa jumlah frasanya. Ternyata apakah hanya muncul yaitu frasa tunggal atau bagaimana jenisnya frasa tunggal itu, apakah dia termasuk misalnya frasa verbal, apakah nanti dia masuk termasuk kata atau frasa numerial atau adverbial atau adjektival begitu ya. Inilah cara sederhana yang bisa nanti rekan-rekan pakai atau bisa digunakan untuk mengerjakan ya, kalau diminta melakukan analisis frasa. Nah, jadi hasil dari cara tadi kita konversilah pengerjaan seperti ini. Jadi yang pertama rekan-rekan kita tentukan dulu struktur jabatan kalimatnya ya. Kami sedang mempelajari bahasa Indonesia. Misalnya ya, ini ya kalimat sederhana saja atau kalimat tunggal. Ya, kami adalah subjek, sedang mempelajari adalah predikat, bahasa Indonesia adalah objek. Nah, sudah. Selesai seperti ini, kita sudah berhasil membuatkan jabatan-jabatan kalimatnya. Lalu rekan-rekan coba lihat di antara jabatan-jabatan kalimat itu mana yang merupakan gabungan kata. Ya, kami, oh bukan, kami itu kan hanya satu kata, berarti bukan frasa, kan gitu ya. Sedang mempelajari, oh ini frasa. Kenapa? Ini kan gabungan kata, yaitu kata sedang mempelajari. Kalau ditanya ini jenisnya apa? Itu tentu jenisnya adalah frasa verbal ya. Frasa verbal yang memang kata kerja intinya mempelajari. Bahasa Indonesia. Oh, ini kan dua kata, berarti ini frasa ya. Jadi bahasa Indonesia adalah frasa. Jadi kalau ditanya berapa frasanya? Ada dua berarti ya. Frasa sedang mempelajari dan frasa bahasa Indonesia. Kalau ditanya nanti jenisnya bagaimana? Bahasa Indonesia berarti bahasa itu kan benda, berarti termasuk frasa nomina. Nah, begitu ya. Jadi kita bisa katakan atau kita simpulkan berdasarkan analisis sederhana ini bahwa satu konstruksi kalimat seperti ini kita bisa mengenali mana yang menjadi frasa, mana yang menjadi kata, ya. Nah, artinya bahwa frasa tersebut kita sudah analisis, inilah hasilnya, gitu ya. Bahwa frasa itu hanya ada dua di sana berdasarkan konstruksi kalimat seperti ini dan bisa kita mengenali jenisnya apa, kemudian kita bisa mengetahui dan menghitung jumlah katanya berapa dalam bentukan frasa itu. Nah, di sini memang sama-sama ya bahwa frasa ini hanya dua kata saja yang terbentuk sehingga kita bisa langsung mengenalinya. Oke, begitu ya rekan-rekan, sederhana seperti itu untuk mengenali frasa atau menganalisis frasa. Nah, baik rekan-rekan, saya kira kita sudah ada di penghujung video. Kalau kiranya ada penjelasan yang kurang paham dari video ini, nanti boleh ditanyakan secara sinkronus. Nah, buat teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa untuk memperdalam
informasi dari penjelas video ini, silakan nanti dipelajari lebih jauh sumber-sumber yang ada, ya. Kalau memang nanti sudah paham itu bagus. Kalau belum tidak apa-apa rekan-rekan, karena inilah memang hakikatnya kita belajar. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah memperhatikan video ini dengan baik, dan kiranya penjelasan sederhana dari frasa bisa Anda pahami dengan baik. Dan kalaupun memang belum semuanya dipahami, tidak masalah ya, kita nanti bisa belajar secara sinkronus untuk memastikan mana-mana bagian dari penjelasan ini yang kurang paham. Nah, rekan-rekan, sebagai akhir dari video ini, Anda boleh cari sumber-sumber rujukan yang bisa menambah pemahaman Anda tentang frasa, dan mungkin ada pendapat-pendapat lain dari penjelasan ini yang bisa nanti Anda tambahkan. Silakan dilakukan elaborasi, silakan dicari secara inquiry mana buku-buku atau referensi yang bisa digunakan. Namun pada dasarnya penjelasan video ini saya peroleh dari dua buku ini. Nah, mungkin nanti bisa juga dicari buku-buku yang memang lebih bagus lagi untuk menjelaskan bagaimana konsep frasa, jenis-jenisnya, dan bahkan cara menganalisis frasa. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan praktikal ya di dalam sinkronus bagaimana memahami sebuah frasa dengan baik dan Anda bisa mengenalnya dengan baik. Terima kasih rekan-rekan, saya ucapkan pada Anda sampai bertemu pada video-video berikutnya. Tuhan memberkati.